Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Insani dengan NPM 2359201090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang social engineering. Baiklah, social engineering adalah teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia. Serangan ini mengeksploitasi kepercayaan dan sifat manusia yang mudah terpengaruh. Contoh terkenal dari kasus ini yaitu serangan terhadap RSA Security pada tahun 2011 yang berdampak besar. Taktik umum dalam social engineering. Yang pertama adalah phishing, email palsu atau tautan berbahaya untuk mencuri data. Yang kedua ada baiting, menawarkan umpan menarik seperti USB berisi malware. Yang ketiga ada pretexting, menciptakan skenario palsu untuk mengelabui target. Yang keempat ada quid pro quo, tukar bantuan palsu dengan informasi rahasia. Dan yang terakhir ada tailgating, yaitu memasuki area terbatas dengan mengikuti orang berwenang. Yang selanjutnya ada frexting, manipulasi skrip. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Penipu mengumpulkan informasi publik tentang target. Yang kedua ada contoh skenario, berpura-pura menjadi dukungan IT atau vendor terpercaya. Yang ketiga ada kasus nyata, serangan frexting meningkat 45% di tahun 2023, menargetkan perusahaan besar. Yang kedua ada phishing, lebih dalam. Statistika Indonesia BSSN melaporkan peningkatan signifikan secara serangan phishing di tahun terakhir. Bank dan layanan keuangan sering menjadi target utama. Cara mengenalinya, yang pertama ada periksa alamat pengirim dengan cermat. Yang kedua, waspadai tata bahasa yang aneh. Yang ketiga, gunakan alat deteksi seperti Google Safe Browsing. Link phishing ini sering banyak tersebar di dalam sosial media berbentuk link atau macamnya. Yang ketiga ada baiting, umpan yang mematikan, umpan umum, USB dengan malware dan software gratis berbahaya. Yang selanjutnya ada psikologi di baliknya. Rasa ingin tahu dan keserakahan membuat orang mudah tergoda. Dan resikonya yaitu perangkat asing bisa menyebarkan ransomware dan malware berbahaya. Yang keempat ada quid pro quo, imbalan palsu. 1. Taktik penipu, menelpon menawarkan bantuan teknis palsu. Yang kedua, mengapa berhasil? Orang-orang ingin membalas budi dan merasa terbantu. Yang ketiga, pencegahannya, verifikasi identitas dan beri pelayanan karyawan. Dan yang kelima ada tailgating, mengikuti jejak. Contohnya, orang tidak berwenang mengikuti karyawan masuk gedung. Masalah umumnya, keamanan fisik sering diabaikan dan kurang ketat. Solusinya, kebijakan ketat dan teknologi seperti man-trap dan kartu akses. Ini yang selanjutnya, ini adalah studi kasus social engineering di Indonesia. Kasus kebocoran data, serangan social engineering menyebabkan bocornya data pelanggan. Dan kerugiannya finansial besar, reputasi perusahaan rusak.
Pelajaran yang bisa diambil perlu pelatihan dan kesadaran keamanan lebih tinggi. Cara melindungi diri dari social engineering. Yang pertama, tingkatkan kesadaran. Kenali taktik social engineering yang umum digunakan. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat. Buat kata sandi unik dan aktifkan 2FA. Yang ketiga adalah verifikasi informasi. Selalu periksa sumber sebelum bertindak. Dan yang terakhir adalah laporkan insiden. Hubungi pihak berwenang seperti Kominfo jika terjadi serangan. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama adalah ancaman nyata. Social engineering terus berkembang dan menjadi risiko besar. Yang kedua, kewaspadaan. Pendidikan dan kesadaran adalah pertahanan utama. Dan yang ketiga adalah budaya keamanan. Bersama kita bisa memperkuat keamanan di lingkungan kerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau berisik karena saya membuat videonya di depan dan saya menggunakan HP karena tidak mempunyai laptop. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.